Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratus Salika dengan NIM 19113231. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Simulasi Gerakan Beruang pada Animasi 3 Dimensi dengan Metode Infografik. Di sini ada latar belakang. Pada latar belakang sini pada masa ini perkembangan teknologi menjadi sangat pesat, salah satunya pada dunia animasi dan multimedia. Perkembangan bahkan terjadi pada teknologi multimedia mulai dari tampilan 2 dimensi menjadi 3 dimensi, sehingga menjadi animasi menjadi lebih hidup dan nyata. Menurut jurnal satu, animasi merupakan susunan rangkaian gambar yang ditampilkan secara berurutan dengan kecepatan yang sesuai sehingga menjadi terlihat bergerak. Animasi 3 dimensi adalah suatu objek 3 dimensi yang memiliki bentuk nyata namun tidak dapat disentuh dan dirasakan wujudnya. Animasi 3 dimensi atau suatu objek yang bisa dilihat dari berbagai sudut memiliki dimensi berupa panjang, lebar, dan kedalaman bentuk. Penganimasian dilakukan dengan beberapa proses tahapan, yaitu dengan melakukan modeling atau pembuatan animasi dengan praproduksi, produksi, dan pasca-produksi. Lalu ada texturing, layout, dan background tagging, animating, lighting, dan yang terakhir ada rendering. Animasi 3 dimensi memiliki banyak karakter yang dijadikan tokoh utama, tidak hanya berwujud manusia tetapi ada hewan, robot, tumbuhan, atau bahkan benda mati lainnya. Pada setiap karakter, gerakan sangat diperlukan, sehingga diperlukan software 3 dimensi untuk diolah menjadi berbagai macam gerakan. Software 3 dimensi itu biasanya menggunakan Autodesk Maya atau Blender. Pada jurnal 2 ini, penerapan sistem motion capture itu diperlukan tempat khusus dan alat khusus untuk menggunakannya. Lalu pada pertengahan tahun 2009, perangkat Kinect Xbox itu dikeluarkan dan diperkenalkan oleh Microsoft. Karena teknologi masih baru, banyak ilmuwan dan animator yang mencoba untuk menghubungkan perangkat Kinect pada komputer. Gerakan anggota tubuh dapat ditangkap oleh perangkat Kinect sehingga menghasilkan titik koordinat sendi pada anggota tubuh setiap objeknya. Pembuatan gerakan pada animasi dapat dilakukan dengan metode kinematik, baik forward kinematik ataupun inverse kinematik, dan metode pose-to-pose. Metode kinematik adalah metode tentang pergerakan tanpa perhitungan gaya yang mempunyai bentuk rangka yang saling terhubung. Pada metode pose-to-pose itu ada metode yang merencanakan semua gerakan dengan menentukan pose-pose kunci pada setiap gerakan karakter. Pada penelitian ini, metode yang dipilih adalah metode kinematik yang dengan teknik inverse kinematik karena lebih cocok untuk mengetahui gerakan karakter secara detail dan akurat. Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pembuatan animasi dan dikembangkan menggunakan metode penelitian lainnya. Untuk rumusan masalah, di sini kita ada merumusan masalah yang menjadi fokus bahasan, yaitu bagaimana langkah pembuatan gerakan animasi menggunakan metode inverse kinematik. Lalu untuk tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui langkah pembuatan gerakan animasi dengan menggunakan metode inverse kinematik. Lalu yang kedua ada mengetahui nilai rotasi menggunakan metode inverse kinematik. Untuk matrik literatur di sini ada paper yang hampir sama dengan penelitian saya. Yang pertama ada implementasi metode inverse kinematik pada gerakan animasi 3 dimensi karakter manusia. Ini bedanya lebih menghitung sendi-sendi kebebasan pada karakter manusia. Lalu pada teknik hand tracking menggunakan metode inverse kinematik pada pembuatan animasi ini hanya berfokus pada gerakan sendi pada tangan. Lalu yang di sini ada Kinect driven 3 dimensi karakter animation using semantical selection. Ini hanya berpengaruh pada kerangka agar fitur untuk pembuatan gerakan karakter 3 dimensi itu menjadi lebih realistis. Selanjutnya ada
Alur penelitian yaitu di sini ada studi literatur, pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada dua, yaitu data derajat sendi dan data tulang. Lalu perancangan desain, yang pertama kita membuat desain kerangka 2 dimensi dulu, lalu kita melakukan modeling 3 dimensi, selanjutnya kita membuat kerangka tulang. Lalu selanjutnya ada kita mengimplementasikan derajat sendi menggunakan inverse kinematik, lalu ada pengujian simulasi gerak sendi, dan hasil simulasi gerakan. Di sini ada jadwal penelitian, kajian pustaka dilakukan pada bulan ke-1, identifikasi masalah dilakukan pada bulan kedua dan ketiga, analisis permasalahan dan pemecahan masalah dilakukan pada bulan kedua dan ketiga, perancangan model dilakukan pada bulan kedua, ketiga, dan keempat, pengujian model dilakukan pada bulan keempat dan kelima, analisis hasil pengujian dilakukan pada bulan 5 dan ke-6, penulisan laporan itu dilakukan pada bulan ke-6 dan penulisan jurnal dilakukan pada bulan ke-6. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila kecepatan atau terjadi kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.